على كل شيء قدير. Kajian Islam. Hendaknya Anda betul-betul memperhatikan waktu Anda. Wa'murihi bikulli khairin, dan isilah dengan segala bentuk kebaikan. Konsultasi hukum seputar keluarga. Allah Subhanahu wa taala jadikan perceraian atau talak itu di tangan suami, dan Allah berikan kepada suami kecenderungan untuk menggunakan dan mengedepankan akal sehat. Dan perbincangan yang menginspirasi. Wirausaha itu intinya yang jelas memang harus berani action. Kita banyak ide, banyak apa, nggak berani action percuma. Untuk informasi donasi, hubungi 0852 9334 8887. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan kami siarkan program kajian interaktif Tahsin spesial Ramadan yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Noval Wiksa Wikrama Hafizahullah Ta'ala, yang kita akan membahas tahsin dan tajwid surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan di Juz Amma. Dan pada program ini disediakan sesi interaktif, tanya jawab maupun praktik bacaan Al-Quran dengan cara SMS atau telepon ke nomor 0823 2727 5333. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Al-Ustadz Noval sudah berada di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar antum siang ini Ustadz? Baik. Nah Ustadz, jaza barakallahu fikum dan jazakallahu khairan sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta. Dan sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta. Dan kami mengajak sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya ataupun praktik bacaan bisa menelepon ke nomor 0823 2727 5333. Mari kita simak bersama kajian bersama beliau Al-Ustadz Noval Hafizahullah Ta'ala. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Kepada Ustadz Noval kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali bersama-sama meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita serta meningkatkan juga keilmuan kita khususnya di bidang tajwid Al-Quran. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umat beliau yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Baik para pendengar dan juga pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini insyaallah
kita akan kembali melanjutkan bersama tahsin kita atau perbaikan bacaan kita di surat-surat pendek pilihan pada juz 30. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk ke surat Al-Quraisy, ya, surat Al-Quraisy. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke surat-surat yang baru, insya Allah kita akan memurojaah secara sekilas, ya, memurojaah secara sekilas materi yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tahsin dan juga perbaikan bacaan pada surat Al-Ma'un, ya, surat Al-Ma'un. Jadi para pemirsa maupun para pendengar, saya harapkan bisa membuka mushaf Al-Qur'annya, ya. Silakan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya surat Al-Ma'un. Insyaallah saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan dari surat Al-Ma'un dan antum bisa menyimaknya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, insyaallah kami akan kembali sedikit mengulang, ya, atau mereview, memurojaah kembali materi yang telah kami sampaikan kemarin di surat Al-Ma'un ini. Yang pertama, antum bisa perhatikan pada ayat yang ke-1, ya, pada ara'aita. Ra'aita, di sana ada huruf ya yang disukunkan. Huruf ya yang disukunkan di sini diawali oleh huruf yang berharokat fathah, maka dia dihukumi sebagai lin, ya. Cara bacanya di mana? Cara bacanya bagaimana? Cukup dialirkan dengan lembut dan tipis tanpa adanya penebalan atau penekanan. Misal ara'aita, ara'aita terbaca dengan tipis dan mengalir tanpa adanya penekanan. Jadi bukan ara'aita. Nah, ini kurang tepat, ara'aita. Tapi yang kita baca adalah dialirkan dengan lembut. Ara'aita, ara'aita. Yang pertama. Lalu pada ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di sana ada huruf ain yang bertasydid. Maka kita harus menyempurnakan bacaan huruf ain yang bertasydid ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalirkan sedikit suara dari huruf ain ini. Contoh, yadu'u, yadu'u. Ada sedikit suara dari huruf ain yang kita alirkan ketika kita membaca huruf ain yang bertasydid ini. Kita contohkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini contoh dari bacaan huruf ain yang bertasydid tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang ketiga pada wala yahuddu. Nah, yahuddu di sana kita ketemu huruf dot, dan huruf dot ini punya sifat khusus yaitu sifat istitalah. Nah, apa itu istitalah? Istitalah artinya adalah memanjang. Nah, apa yang memanjang? Yang memanjang adalah suara dari huruf dot ini. Jadi ketika kita mengucapkan huruf dot yang sukun ataupun bertasydid, akan ada sedikit suara yang kita panjangkan. Ya, kita tahan terlebih dahulu untuk menyempurnakan suara dari huruf dot yang dipanjangkan. Misal wala yahuddu, yahuddu. Jadi bukan yahuddu, yahuddu. Ini kurang sempurna. Mengapa? Karena kurang menyempurnakan sifat dari huruf dotnya. Kita baca dengan memanjangkan suara dari huruf dot secara sempurna agar sifatnya atau sifat istitolah yang dimiliki oleh huruf dot ini tertunaikan secara sempurna. Misal wala yahuddu, yahuddu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini buat ayat yang ketiga tadi, ya. Kita masuk ke ayat yang keempat. Fawailul lil musallin, lil musallin. Huruf shad sempurnakan ketebalannya. Fawailul lil musallin.
Untuk huruf shad di sana sekali lagi mesti kita sempurnakan ketebalannya. Karena apa? Karena huruf shad dia punya sifat itbaq ya, yang artinya punya ketebalan yang cukup kuat atau cukup tinggi. Maka kita harus menyempurnakan bacaan huruf shad yang dibaca dengan tingkat ketebalan yang tinggi tersebut. Lalu kita masuk ke ayat yang kelima. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Nah, untuk huruf shad ya, kita lihat di sini huruf shad merupakan salah satu huruf tebal ya, yang sudah kita jelaskan di ayat yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ketemu hukum yaitu ikhfa. Namun menghadapi huruf tebal yaitu huruf shad. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengung yang kita ucapkan atau ikhfa yang kita ucapkan ikut terbaca dengan tebal. Misal alladzina hum 'an salatihim 'an. Jadi bukan tapi 'an. Huruf shadnya akan terbaca juga dengan tebal ya. Dan ini mesti kita perhatikan. Jadi rumusnya atau simpelnya untuk ikhfa, ketika ada huruf ikhfa ya, misal kita baca nun sakinah atau nun sukun dan tanwin, setelahnya bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang dimana karakter huruf tersebut itu tipis, maka dengungnya pun atau suara samaran dari ikhfanya pun akan ikut tipis. Misal antum min sundusin. Nah, kebalikannya, jikalau kita membaca huruf nun ataupun tanwin, nun sukun atau tanwin, setelahnya bertemu dengan huruf ikhfa, namun huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang punya karakter atau sifat tebal, maka dengung atau suara samaran dari hukum ikhfa ini juga akan terbaca dengan tebal. Misal seperti di surah Al-Maun ayat yang kelima ini, an salatihim an, jadi bukan tapi an salatihim. Juga misal kita ambil contoh lain, min qabl. Jadi bukan min qabl, min tapi min qabl, ditebalkan. Jadi ini sedikit catatan untuk hukum ikhfa, dan saya harap para pemirsa juga para pendengar bisa memahami dan mempraktekannya secara baik. Selanjutnya pada ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Nah, ketika kita bertemu dengan huruf mim sukun ya, huruf mim sukun menghadapi huruf ya, maka ini dia dihukumi sebagai izhar syafawi ya, izhar syafawi. Nah, kita sekalian bahas sekilas ya tentang hukum di huruf mim sukun, karena insya Allah ini mudah. Untuk mim sukun ya, untuk mim sukun dia punya 3 hukum saja. Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga izhar. Ikhfa ketika apa? Ketika huruf mim sukun ini bertemu dengan huruf ba. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum idgham terjadi ketika apa? Ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi. Dan yang terakhir adalah izhar syafawi. Berarti bisa kita simpulkan, izhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim, karena kedua huruf ini sudah masuk ke hukum yang sebelumnya. Sedangkan untuk izhar syafawi berarti bisa kita simpulkan semua huruf hijaiyah ya, kecuali apa? Ba dan mim. Cara bacanya bagaimana? Cukup dijelaskan mim yang sukunnya saja tanpa adanya penahanan atau pemantulan suara. Misal hum yuraun, bukan hum yuraun. Ini kurang tepat. Atau kita pantulkan, misalnya ini sering terjadi, hum yuraun, alladzina hum yuraun. Ini kurang tepat ya. Sekali lagi yang tepat bagaimana? Cukup dijelaskan mim sukunnya saja tanpa adanya penekanan, tanpa adanya ditahan penahanan atau tanpa adanya juga pemantulan ya. Jadi ini untuk hukum izhar syafawi. Dan kita lihat ayat yang terakhir ya, wa yamna'unal ma'un. Nah, kebanyakan orang di sini mengucapkannya tertukar ya dengan huruf hamzah. Misal wa yamna'unal ma'un. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Dia diucapkan dengan huruf ain. Dan sudah kita jelaskan berulang kali ya, huruf ain dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Adapun untuk huruf hamzah dia keluar dari tenggorokan bagian bawah, sehingga suara yang keluar dari kedua huruf ini akan terbaca berbeda. Maka dari itu kita harus menyempurnakan atau membedakan pengucapan atau suara yang keluar dari kedua
huruf ini. Jadi di ayat terakhir catatannya adalah kita harus menyempurnakan suara dari huruf ain yang keluar atau yang ada pada ayat tersebut. Wa yamna'unal ma'un. Ya, mungkin itu sedikit review atau murojaah pelajaran yang kita jelaskan di pekan lalu. Dan setelah ini saya persilakan barangkali ada pemirsa ataupun pendengar yang ingin mempraktekkan bacaannya di surat Al-Ma'un. Saya kembalikan kepada penyiar. Namun saja jazakallahu khairan atas review materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada yang ingin mengajukan pertanyaannya dan juga ingin mencoba praktik bacaannya bersama Ustadz Noval, bisa mengirimkan WA ataupun telepon ke 0823 27275333. Nah, mungkin sampai menunggu penelpon yang masuk kita coba di insyaallah studio dulu. Kita praktek bareng dulu di studio ya. Nanti seperti biasa saya akan bacakan seayat, nanti bisa ditirukan bersamaan. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Oke, mungkin sedikit tambahan ya sambil menunggu mungkin pemirsa yang akan masuk. Belum ada yang masuk, Mas? Belum. Oke. Sedikit tambahan ketika kita membaca ayat fawailul lil musallin ya. Fawailul lil musallin. Artinya adalah celakalah orang-orang yang sholat. Nah, maka sebaiknya ketika kita membaca ayat ini yang pertama kita lanjutkan dengan ayat setelahnya. Misal fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, agar menjadi suatu makna yang berkesinambungan ya. Mungkin khawatirnya ada kesalahpahaman misalnya kalau kita baca fawailul lil musallin celakalah orang-orang yang sholat tanpa melanjutkan ayat setelahnya. Maka yang pertama lebih bagus kita langsung menyambungkan ayat keempat ini dengan ayat yang kelima sehingga menjadi satu kesatuan makna yang utuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu celakalah orang-orang yang salat, itu orang-orang yang lalai dalam salat mereka. Dan catatan juga, jadi jangan sampai kita baca ayat misal fawailul lil musallin lalu kita berhenti dan tidak melanjutkan bacaan kita, dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Nanti maknanya rancu seperti itu. Dia masuk? Ada. Oke, baik, silahkan. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Mas. Iya. Aku mau mencoba. Kalau salah mau disalahkan ya.
Oke. Ya, monggo silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk huruf H-nya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yatba'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, untuk huruf dot-nya jelaskan, Ibu. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin tambahan tadi catatan ya buat Ibu yang tadi menelpon. Yang pertama, untuk huruf H pada basmalah ya dijelaskan kembali. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi huruf H di sini kita ucapkan secara jelas dengan mengeluarkan huruf tersebut dari tenggorokan bagian tengah kita ya. Lalu ketika huruf H ini sukun, maka akan ada aliran suara juga yang terdengar dengan jelas ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya tadi pada ayat yang ketiga ya. Wala yahuddu. Nah, wala yahuddu huruf dotnya dijelaskan lagi. Ya, jadi huruf dotnya bisa ditebalkan kembali untuk ayat yang ketiga. Dan jangan lupa untuk menyempurnakan sifat dari huruf dotnya, yaitu suara yang dipanjangkan. Ketika dia bertasydid, contoh wala yahuddu, wala yahuddu, ada suara yang dipanjangkan. Selanjutnya pada ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim. Nah, an salatihim ada hukum ikhfa di sana dan bertemu dengan huruf yang tebal. Maka dengungnya juga harus dibaca dengan tebal. Jadi bukan an salatihim ang, tapi ang terbaca dengan tebal ya. Dengung ataupun ikhfa yang ada di ayat tersebut. Dan yang terakhir alladzina hum yuraun, mat wajib muttasil disempurnakan dengan bacaan 4 sampai 5 harakatnya. Seperti itu tadi buat Ibu yang bertanya, semoga bisa lebih baik lagi bacaannya. Nah, Ustadz, untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke materi hari ini, Ustadz. Baik, insyaallah. Baik, para pendengar maupun pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tahsin di surat Al-Quraisy ya, surat yang masuk lagi. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman. Oke, Pak. Silakan monggo untuk membacakan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ro-nya ditekan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydidnya ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Nah, huruf ain yang sukun dijelaskan.
huruf ain yang bertasydid dijelaskan. Yad'u, ada sedikit suara yang dialirkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diulangi, Pak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bagus. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailu, fa-nya jelaskan. Jadi bukan pa tapi fa ya, fa. Bukan pa, bukan pawailu tapi fawailu. Silakan diulangi. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bagus. Allazina hum sahun wa yamna'una al-ma'un. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya yang sudah bergabung. Sedikit catatan mungkin ya. Insyaallah bacaannya sudah cukup baik. Hanya tadi ada beberapa koreksi. Yang pertama untuk huruf ro ya Pak, ketika dia tasydid maka ditekan, jangan lupa karena dia punya penekanan khusus di sana. Lalu untuk huruf ain bisa kembali dilatih agar suaranya tidak macet ya. Jadi jangan terhenti suaranya khususnya ketika kita membaca huruf ain ini yang bertasydid. Misal tadi pada ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Begitupun yang ada di ayat yang terakhir bisa kembali dijelaskan lagi huruf ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengahnya. Wa yamna'unal ma'un. Ya mungkin seperti itu buat Bapak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Insyaallah kita lanjutkan ya ke materi kita di pagi menjelang siang hari ini. Oh ada lagi, Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Sri Jalan Wates. Oke Bu. Tadi ada yang salah, kalau saya membetulkan kira-kira gimana Pak Ustadz? Iya, gimana Bu? Ya, tadi kan ada yang salah. Saya betulkan. Mohon nanti kalau salah dibetulkan lagi ya Pak Ustadz. Iya, monggo Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, huruf ainnya sempurnakan lagi Bu. Yad'u. Fadzalikal ladzi. Oh, terputus ya. Oke, baik. Jadi buat Bu Sri ya, Masya Allah sangat semangat sekali ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang terputus ya, atau mungkin tadi kurang jelas suaranya mungkin ya, jadi ingin mengulangi kembali. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu ya Mas ya. Oke, baik, insya Allah. Nanti kalau ada telepon dipotong aja nggak apa-apa. Oke. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan dari para pemirsa dan juga para pendengar Radio Muslim Yogyakarta. Bisa diperhatikan mushaf Al-Qur'annya di surat Al-Quraisy ya, surat Al-Quraisy. Saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan dari surat Al-Quraisy dan saya harapkan antum bisa menyimaknya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf.
Oke, baik. Insyaallah setelah ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal-hal atau poin-poin penting yang ada di dalam surat Al-Quraisy ini, surat Al-Quraisy. Oke, baik. Yang pertama pada ayat yang ke-1 ya, li'ilafi Quraisy, pada kata Quraisy. Ada lagi yang masuk? Oke. Pada kata li'ilafi Quraisy ya, Quraisy kita lihat di sini dia termasuk sebagai hukum lin ya. Kenapa? Karena ada huruf ya sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka dia dihukumi sebagai hukum lin. Nah, dengan catatan karena kita waqaf atau karena kita berhenti di akhir kata tersebut atau akhir ayat tersebut, maka hukumnya berubah. Yang tadinya lin berubah menjadi apa? Menjadi madlin ya, menjadi madlin. Dibaca dengan kadar berapa harokat? Dibaca dengan kadar 2, 4 atau 6 harokat. Jadi boleh milih ya, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Namun catatannya harus konsisten. Kalau kita baca 2 ya 2 terus, kalau kita baca 4 ya 4 terus dalam suatu bacaan yang sama. Misalnya li'ilafi Quraisy 2 harokat. Kita baca 4 harokat Quraisy. Baca 6 harokat Quraisy ya. Jadi seperti itu contohnya untuk madlin ya. Dan jangan lupa di akhir dari ayat pertama tersebut ada huruf shin ya. Ada huruf shin, maka kita harus menyempurnakan sifat yang dimiliki oleh huruf shin, yaitu sifat tafasyi. Apa itu sifat tafasyi? Simpelnya adalah adanya udara yang melebur ataupun berkumpul dalam mulut kita. Ini adalah sifat tafasyi pada huruf shin. Maka dari itu kita harus menyempurnakan sifat tafasyi dari huruf shin ini. Terlebih lagi huruf shinnya akan disukunkan karena kita waqaf ya di akhir ayat tersebut. Huruf shinnya sukun dan sifatul huruf itu akan kerasa lebih jelas ketika hurufnya sukun atau bertasydid. Maka kita harus menyempurnakan bacaan yang ada di huruf shin ini. Kita ambil contoh sekali lagi, li'ilafi Quraisy. Nah, ini yang pertama. Lanjut ke ayat yang kedua, ilafihim rihlah. Rihlata huruf ha, jelaskan jangan tertukar dengan ha ya. Jadi bukan rihlah tapi rihlah ya, rihlah. Ilafihim rihlatasyita, asyita ketemu lagi sama huruf shin yang bertasydid ya, maka dari itu sempurnakan kembali ya, sempurnakan kembali tasydid yang ada pada huruf shin yang bertasydid ini ya. Sempurnakan kembali sifat tafasyi yang ada pada huruf shin ini, yaitu adanya udara yang dileburkan atau dikumpulkan di dalam mulut kita. Jadi jangan terlalu terburu-buru, sempurnakan dulu sifatnya baru kita baca hurufnya. Jadi jangan baca ila fihim rihlatasyita, rihlatasyita, ini kurang tepat karena sifat tafasyinya masih kurang jelas. Yang mesti kita lakukan adalah membaca sifat tafasyi tersebut dengan jelas. Ila fihim rihlatasyita, asyita, terdengar dengan jelas udara dan suara udara yang terkumpul dalam mulut kita. Ila fihim rihlatasyita, asyita, mad wajib mutasil ya, wajib al-mutasil dibaca dengan kadar 4 sampai 5 harokat. Was-soif waqaf berhenti menjadi mad lin, dibaca berapa? 2, 4, 6 harokat. Boleh milih, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan juga boleh 6 harokat. Ini untuk bacaan dari madlin tadi. Masuk ke ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, falya'budu, falya'budu, huruf ain sukun. Seperti biasa kita sempurnakan aliran suara yang mengalir pada huruf ain sukun tersebut ya. Falya'budu, falya'budu yang pertama. Lalu masih pada ayat yang ketiga, pada kata al-bayt, al-bayt. Nah, huruf ta. Huruf ta di sini yang pertama dia punya sifat hamas ya. Hamas itu artinya akan ada sedikit udara ataupun nafas yang dialirkan dari mulut kita ketika kita mengucapkan huruf ta ini, khususnya ketika huruf ta ini sukun atau bertasydid. Namun kita perhatikan juga untuk huruf ta dia juga punya sifat yang namanya syiddah, artinya kuat ya. Artinya tertahannya suara ketika kita mengucapkan sifat atau huruf yang disifati dengan sifat syiddah ini.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menggabungkan kedua sifat ini dalam huruf ta? Caranya adalah kita baca sifat ciddahnya dulu, kita baca sifat kuatnya dulu, tertahannya suara dulu. Baru setelah itu, setelah sifat ciddahnya sempurna, kita masuk ke sifat hams dengan mengeluarkan sedikit udara ataupun suara yang ada, udara dan juga nafas yang ada di mulut kita. Ya. Contoh, al-bait, al-bait. Ya. Jadi sempurna dulu sifat ciddahnya, lalu keluarkan sedikit nafas untuk menyempurnakan sifat hams dari huruf ta. Saya contohkan sekali lagi, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الْبَيْتِ. Ya, sempurna, kuat dulu, baru dikeluarkan udara untuk menyempurnakan sifat hamsnya. Ayat yang terakhir, alladzi at'amahum, alladzi, kita ketemu sama hukum mad jaiz munfasil ya, ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda, maka hukum ini disebut dengan hukum mad jaiz al munfasil. Alladzi at'amahum min ju'in, min ju'in. Nah, kita lihat di sini ada ikhfa ya. Ikhfa menghadapi huruf jim. Nah, huruf jim dia terbaca dengan tipis, maka dengungnya pun atau ikhfanya pun akan terbaca juga dengan tipis. Jadi bukan mio, tapi ming ju'in. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Dan kalau nafas kita nggak kuat, bisa berhenti di wa amanahum, lalu kita tarik nafas, ulangi lagi dari kata wa amanahum. Ya, saya contohkan sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Terakhir wa amanahum min. Di sana kita bertemu dengan huruf mim sukun yang menghadapi huruf mim lagi. Apa hukumnya? Hukumnya disebut sebagai idgham ya. Biasanya disebut dengan idgham mimi atau bisa juga disebut dengan idgham mutamatsilain, yaitu ketika bertemunya dua huruf yang sama, huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Nah, di sini karena terjadi pada huruf mim, dua-duanya huruf mim, maka bisa juga disebut sebagai idgham mimi ya. Ketika ada huruf mim menghadapi huruf mim lagi. Cara bacanya seperti apa? Digunnahkan terlebih dahulu, ditahan terlebih dahulu dengan kadar 2 harokat, dan jangan terburu-buru ketika kita membaca hukum tersebut. Contoh, wa amanahum min khauf ya. Jadi jangan wa amanahum min khauf, ini kurang tepat. Tapi kita tahan dan sempurnakan hukum idgham mimi tersebut terlebih dahulu. Wa amanahum min khauf ya. Barangkali itu tadi ya contoh bacaan serta beberapa poin penting yang mesti kita perhatikan bersama ketika kita membacakan surat Al-Quraisy ini. Nah, mungkin setelah ini saya akan beri kesempatan bagi para pendengar atau pemirsa yang ingin mempraktekkan bacaannya di surat Al-Quraisy. Saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Mas Firdi. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya di surat Al-Quraisy ya. Jadi bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada yang ingin mencoba untuk praktik surat Al-Quraisy ataupun kalau ada pertanyaan, dipersilahkan menelpon ke nomor 0823 2727 5333. Ya, kami tunggu ya untuk teleponnya, atau untuk pertanyaan bisa dikirim lewat chat atau SMS. Baik, mungkin sudah ada yang masuk pertanyaan? Belum untuk pertanyaan. Baik, kita contohkan untuk praktekkan bersama dulu di studio. Atau sudah ada yang masuk? Udah. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Sri ya, silakan Bu. Ya, Bu Sri Jalan Wates. Ya, silakan Bu. Ini mau mencoba Pak Ustadz. Baik, silakan Bu.
salah mohon dibetulkan ya Pak Ustadz. Baik, insyaallah. Karena saya sudah lansia. Baik, Bu, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Fal ya'budu rabbadzal bait. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, baik. Sadaqallahul azim. Bisa memberitahu sedikit Pak Ustadz. Iya, silakan. Kalau ayat 3 itu digandeng dengan ayat 4 boleh nggak Pak Ustadz? Oke, baik. Misalnya begini. Fal ya'budu rabba hadzal baitil ladzi. Oke. Kemudian mengulangnya allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini boleh tidak Pak Ustadz? Oke, baik ya. Saya mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bersemangat Bu Sri ya. Oke Bu, jadi yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu koreksian bacaan tadi terhadap Bu Sri ya di surat Al-Quraisy ini. Yang pertama, secara umum, Masya Allah bacaannya sudah bagus ya Ibu, sudah baik. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama untuk huruf H tadi ya. Huruf H bisa dijelaskan lagi pengucapannya. Ya, contoh ila fihim rihlata. Rihlah. Nah, ada suara yang dialirkan dari huruf H ini. Maka harus kita sempurnakan suara yang dialirkan atau suara yang mengalir dari huruf H ini. Selanjutnya pada ayat yang kedua ya, masih pada ayat yang kedua pada kata asyita ya, dia terbaca bukan dengan tipis, jadi bukan asyita, nah syita tapi asyita tipis ya. Jadi logatnya terbaca dengan tipis karena ketika kita membaca Al-Qur'an kita mengikuti bacaan yang dipraktekkan oleh orang Arab ya. Dan orang Arab membaca kata tersebut dengan logat atau dialek yang tipis. Jadi bukan asyita, tapi asyita. Dialek atau logatnya akan terasa tipis. Masuk ke ayat yang selanjutnya, falya'budu. Nah, hati-hati, huruf ain sukun jangan lupa dialirkan suaranya. Lalu pada huruf dal Ibu tadi ya. Untuk huruf dal usahakan jangan terbawa logat Jawanya, jangan terbawa medok. Misalnya falya'budu, nah ini kurang tepat. Jadi kalau kita baca Quran usahakan logat-logat dari daerah kita itu tidak terbawa. Adapun kalau kita berkomunikasi sehari-hari maka tidak masalah. Namun khusus di Quran maka kalau bisa hal-hal tersebut itu ditinggalkan ya, atau jangan sampai terbawa ke dalam bacaan Al-Quran kita. Contoh falya'budu, falya'budu. Lalu untuk ayat yang terakhir sedikit jangan sampai suara kita terpotong-potong. Misalnya alladzi at'amahum min. Nah, jangan seperti itu. Namun tetap dibaca dengan satu nafas ataupun dengan bacaan yang suaranya mengalir tanpa terputus atau terpotong-potong. Misalnya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, mungkin itu sedikit tadi catatan untuk bacaan dari Bu Sri dan menjawab pertanyaan ya. Apakah boleh misalnya tadi ayat yang ketiga disambungkan dengan ayat yang keempat? Nah, jawabannya adalah lebih baik diputus saja. Supaya apa? Supaya lebih mempermudah bacaan kita, seperti itu. Masuk lagi? Masuk lagi, masih Ibu yang sama. Oke. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau membetulkan yang salah tadi, Pak Ustaz. Oke, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-sayf ila fihim rihlatas sita'i was-sayf fal ya'budu rabba hadzal bait allazi ab'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Ustaz, tadi langsung diulangi, Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah ada perbaikan, namun sedikit tadi ya di huruf dalnya mungkin masih terdengar medoknya ya, atau logat Jawanya bisa diperbaiki lagi nanti di kesempatan yang selanjutnya besok insya Allah ya Bu ya. Dan sedikit tadi ya belum selesai terjawab tadi ya mungkin pertanyaannya. Ketika ayat 3 disambungkan dengan ayat yang keempat, maka bagaimana caranya atau bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah dipotong saja. Supaya apa? Supaya nafas kita lebih kuat. Jadi jangan sampai kita terlalu memaksakan ingin menyambungkan sebuah ayat, tapi nafas kita nggak nyampe. Nah nanti ini mempersulit diri kita sendiri. Jadi lebih baik kita pilih yang lebih mudah, yang lebih enak bagi kita untuk membacanya, yaitu dengan berhenti di setiap akhir ayat dengan mengambil nafas kembali. Wallahu ta'ala bishawab. Seperti itu mungkin Mas Ferdi. Nah Ustadz, jazakallahu khairan ya untuk jawaban dari Bu Sri tadi ya. Masya Allah beliau semangat ya. Bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mencoba untuk praktek atau mengirimkan pertanyaan, silahkan ya menelpon ke nomor 0823 2727 5333. Mungkin selanjutnya Ustadz kita praktek dulu di Baik, studio belum praktek tadi, belum sempat ya. Oke, baik, insyaallah. Oke, baik. Kita akan praktek ya surat Al-Quraish ya. Jadi seperti biasa saya akan bacakan sekali dan nanti bisa ditirukan oleh antum. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Oke, baik. Ada yang masuk? Belum Ustaz. Oke. Belum ada yang masuk. Nah, ada. Oke.
Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, Ya, ini pelajaran seperti ini apa tidak saja? mohon maaf suaranya kurang jelas ya. Pelajaran Al-Quran ini yang dari Pelajarannya setiap hari apa saja? Oke, baik, Bu. mohon penjelasan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, cukup ya Bu, nanti saya jelaskan insyaallah. Baik. Oke, jadwalnya ya Mas ya mungkin ya. Jadwalnya. Oke, jadi insyaallah kita bertemu setiap hari ya, kecuali hari Jumat ya, dari pukul 10 sampai 11 pagi menjelang siang insyaallah ya. Jadi tiap hari dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Dan mungkin ini pekan terakhir ya Mas ya, karena insyaallah hari Jumat sudah masuk 20 Ramadan insyaallah. Iya. Ya, berarti insyaallah ini pekan terakhir sampai hari Kamis ya, insyaallah kita bertemu sampai hari Kamis, dan mungkin nanti insyaallah akan ada kelanjutannya setelah Lebaran, setelah Idul Fitri insyaallah. Seperti itu mungkin Mas. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan ya untuk jawabannya. Nah, karena mungkin waktu sudah mendekati jam 11 juga Ustadz, mungkin Baik. ada penutup untuk pertemuan hari ini. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk pertemuan pagi menjelang siang ini, tadi kita bisa menyimak ya praktek bacaan dari Bu Sri tadi ya, beberapa kali membetulkan, masya Allah ya, sangat semangat sekali. Ini tentunya bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Tadi karena Bu Sri juga menjelaskan beliau sudah lanjut usia namun semangatnya masih luar biasa. Ini tentunya juga menjadi suatu acuan atau pacuan bagi kita yang masih Allah kasih usia muda, yang masih Allah kasih kemudahan untuk belajar, maka harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kalah sama yang senior-senior ya. Kalau yang senior saja masih semangat, harusnya semangat yang muda-muda itu harus lebih bergejolak atau lebih semangat lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi buat para pendengar, para penyimak radio Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus semangat dalam mempelajari Al-Qur'an ini, karena Ramadan ini bulannya Al-Qur'an, maka sudah sebaiknya, sudah sepatutnya kita memperbanyak interaksi kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an, termasuk juga dengan mempelajarinya. Seperti itu, wallahu taala bisawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menjadi amal yang bermanfaat Amin. bagi kita Allahumma semua, amin. terutama di bulan Ramadan yang merupakan bulannya Al-Quran. Sahabat Muslim, pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya telah kita simak bersama kajian bersama Ustadz Noval tentang tahsin ya, tahsin surat Al-Quraish. Dan insya Allah program tahsin ini di bulan Ramadan akan kami siarkan hingga hari Kamis nanti di pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan kami putarkan rekaman kajian ataupun murotal dan juga ceramah-ceramah pendek. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.